Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4A. Gimana kabarnya hari ini? Baik bukan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita sudah memasuki tema 1, indahnya kebersamaan. Mari kita belajar bersama pada subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsa. Masuk dalam pembelajaran 1 yang akan dibahas pada hari ini, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan. Yang kedua, kita membahas tentang sumber bunyi di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir nanti kita juga belajar tentang keragaman suku bangsa Indonesia. Mari kita belajar bersama dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin-rajin mencuci tangan, dan bersosial distancing. Kita saksikan video selanjutnya. Apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Paragraf pertama pada teks Pawai Budaya ini membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok merupakan dasar dalam pengembangan sebuah paragraf. Nah, untuk menemukan gagasan pokok, yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama. Yang ketiga, temukan unsur inti dari kalimat utama. Yang keempat, temukan unsur inti kalimat utama atau sama dengan gagasan pokok. Dari teks bacaan Pawai Budaya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kalimat utamanya yaitu terletak pada awal paragraf. Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Dari situ kita dapat menemukan unsur inti kalimat utama, yaitu yang meliputi subjek dan predikat, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa gagasan pokok dari paragraf pertama teks bacaan tersebut adalah pawai budaya sangat menarik. Selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Materi tersebut akan dibahas dalam video berikut ini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut meliputi keberagaman agama, budaya, bahasa daerah, makanan khas daerah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Aji dan Cindai berasal dari Yogyakarta. Rumah adat daerah Aji dan Cindai yaitu Joglo. Makanan khasnya yaitu gudeg. Kemudian ada Adam dan Lela yang berasal dari Betawi. Rumah adat daerahnya yaitu rumah kebaya. Kemudian makanan khas daerahnya yaitu kerak telur. Contoh yang lain ada Anwar dan Zakiyah yang berasal dari Padang. Rumah adat daerahnya yaitu rumah gadang. Dan makanan khasnya yaitu rendang. Adik-adik bisa mencari tahu informasi tentang keberagaman suku bangsa dengan cara bertanya kepada teman yang lain ya.
Nah, jika adik-adik dengan teman di sekolah berasal dari suku yang berbeda ataupun agama yang berbeda, bagaimanakah sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan tersebut? Berikut ini contoh sikap menghargai keberagaman antara lain. Yang pertama, kita harus berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Berikutnya, kita tetap menghormati orang walaupun berbeda keyakinan. Yang selanjutnya, kita senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun terhadap orang lain. Lalu, kita juga ikut mengapresiasi akan keanekaragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya, kita harus mencintai keberagaman serta meyakini bahwa keberagaman akan memiliki manfaat yang lebih banyak. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Yang pertama, angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian, berikutnya saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya, kendang. Kendang ini berasal dari Jawa Barat. Lalu ada tifa yang berasal dari Papua dan dimainkan dengan cara dipukul. Alat-alat musik yang digoyangkan, ditiup, dipukul, atau dipetik akan menghasilkan bunyi. Hal ini karena alat-alat musik tersebut menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Lalu, bagaimana caranya jika ingin menghasilkan bunyi yang lebih keras? Caranya yaitu dengan memperbanyak jumlah getaran dalam setiap detik. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara yang dihasilkan pun akan semakin keras. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Andi pada hari ini bisa bermanfaat. Ingat ya, tetap menjaga protokol kesehatan untuk memakai masker, rajin-rajin mencuci tangan, dan bersosial distancing. Selamat pagi dan sampai jumpa.